Biasanya Iya, senang. ketemunya di kelas atau di mana ya kita ya pernah ya mungkin ya. Iya, jadi baru ini lagi terkoneksi kembali nih. Senang bisa ketemu lagi Mbak Elda. Ini Iya. Mbak Elda live dari mana nih Mbak? Kota Saya mana? kebetulan lagi ada di rumah teman, lagi datang dari London, jadi lagi berkunjung. Terus Oh, jadi saya ngumpet sedikit. Kalau ada suara-suara tuh berarti lagi pada ngumpul teman-teman. lagi seru-serunya padahal ya. Iya. Ya, terima kasih banget Des untuk kesediaannya hadir di sini sharing-sharing sama kita. Iya. By the way, ini rumah temennya di Jakarta atau di kota mana? Di Jakarta. Oh, di Saya Jakarta. juga tinggal di Jakarta. Oh ya, baik. Berarti kita sama-sama dari Jakarta. Hello from Oh, Jakarta. halo. Oke, Mbak Elda, saya juga punya beberapa pertanyaan nih. Tapi sebelumnya saya ingin berikan waktu bagi Mbak Elda untuk perkenalkan diri sendiri. Karena kalau saya yang perkenalkan mungkin ada yang miss nanti. Silakan. Oke, thank you waktunya Mbak Aleika. Nama saya Elda. Saya praktisi bars, juga facelift dan body process. Mengenal bars dari tahun lalu 2020 kenalannya, tapi belajarnya di 2021. Sekarang memang saya juga sudah membuka studio ya untuk menerima sesi, dan itu starting dari Juli itu hampir setiap hari saya iya gitu. Tapi sekarang sih karena saya juga ada usaha dengan suami, kebetulan lagi mau ada event, jadi bagi-bagi waktu aja sih antara bisnis dengan suami dan mengerjakan bars gitu. Wah, menarik. Dari 2020 aktifnya kenalan 2021 dan sekarang sudah punya studio sendiri. Congratulations. Yes. Thank you. Iya. Jadi Mbak, ini nih kita sekarang karena event kita temanya spesial banget tentang talk to the entities. Jadi saya nggak akan jauh-jauh dari sana nih bertanyanya. Ya, boleh. Nah, ya pertanyaan pertama nih, apa yang membuat Mbak Elda nih tertarik untuk belajar yang satu ini? Karena kan kita tahu bahwa banyak orang yang justru menghindar ya, takut karena image yang ada di kita seperti yang kita tonton di layar kaca, layar lebar, layar HP, itu tuh sesuatu yang scary gitu kan. Nah, gimana Mbak, apa yang membuatmu tertarik untuk belajar? Jujur, waktu kelas bars, kebetulan kan aku belum tahu lebih lanjut mengenai access consciousness sendiri ya. Aku cuma taunya bars aja gitu. Terus pas lagi belajar gifting receiving, dipasangin recording talk to the entities. Mata aku tuh langsung cring gitu. Udah panggilan alam ya. Karena memang dari kecil aku tuh seneng banget denger cerita-cerita. Maksudnya kalau orang membahas mengenai entities, mengenai ghost gitu. Sampai waktu kuliah tuh saya baca buku mengenai life after death, kemudian mengenai medium-medium gitu. Selalu ada ketertarikan gitu. Jadi begitu pas tahu, oh ternyata di dalam akses ini ada kelas ini. Wah, itu langsung berbinar-binar matanya. Langsung nggak sabar deh untuk mengaksesnya ya. Iya, jadi aku belajar bars April, kayaknya aku ikut kelas Dr. David Oktober. Aku belum ikut foundation, jadi langsung talk to the entities. Itu yang pertama kali, kelas berikutnya aku ambil malah. Wow, menarik. Iya. Karena, iya ya, setiap orang tuh punya panggilan tersendiri sih ya Mbak ya. Ada yang memang udah, wah aku akan ambil nih gitu kan. Tapi begitu waktunya tiba, ada aja, nggak jadi. Iya, betul. Gitu ya, aku mau ambil foundation dulu deh, atau aku mau ambil kelas lain dulu deh, atau aku udah talk to my body, kayaknya nggak jadi dulu deh, mau ngambil yang lain dulu gitu kan. Nah Mbak Elda justru skipping the other one, kayak foundation, malah langsung lompat ke yang ini ya, itu tuh keren banget. Iya, jadi setelah belajar atau sejak belajar,
apa kesan? Jadi setelah ambil kelas itu yang di Bali atau yang di Lembang atau yang di mana? Dan dengan di Jakarta. yang kebetulan di Jakarta. kebetulan waktu itu Dr. David buka kelas di Jakarta, jadi aku juga pas ditawarin langsung oke, mau deh gitu. Langsung join. Berarti udah lumayan lama juga ya Mbak, dan setelah Hampir belajar setahun. itu hal yang paling berkesan dealing with this issue itu yang apa? Mungkin bisa share. Iya, sebenarnya jadi aku tuh waktu belajar bars itu baru aja mamaku meninggal dunia di bulan September 2020, terus Aprilnya aku belajar bars kan ya, jadi itu banyak yang memang difasilitasi oleh guruku Mbak Dama waktu itu mengenai rasa proses grieving aku lah gitu. Di situ memang cukup berat gitu ya, ada rasa kebawa guilt-nya, anger-nya masih banyak gitu. Kemudian ikut bars, kemudian ikut Talk to the Entities Foundation. Nah, sebelum foundation malah Februari kemarin 2022 ini papaku yang meninggal dunia. Nah, di situ karena sudah belajar dan sudah memahami ya, beda banget gitu loh prosesnya seperti waktu mama sebelumnya gitu. Di situ aku sudah bisa berdamai, kemudian aku bisa aku bisa tahu papaku pergi dengan tenang, memang itu pilihan dia gitu ya, bukan tidak menyalahkan karena papa juga perginya cukup mendadak, tidak ada tanda-tanda tiba-tiba jatuh kemudian meninggal gitu. Jadi tapi di situ aku persif papa itu pergi dengan tenang gitu, tidak ada jadi kita pun yang ditinggalkan tidak merasa gimana gitu loh, beda gitu dengan mama. Itu sih salah satu yang buat saya pelajaran juga gitu waktu itu gitu. Oke. Wah, menariknya pertanyaan, jadi ingin berlanjut tentang ini nih Mbak. Jadi dan kok kayaknya perceiving bahwa pertanyaan ini juga dimiliki ada beberapa mata ya di Facebook kita, lumayan kayaknya nih. Nah, dengan kepergian orang-orang tercinta ini Mbak, setelah belajar, apakah Mbak Elda sendiri punya kesempatan untuk berkomunikasi dengan cara tersendiri atau gimana? Good question. Yes. Waktu dengan mama setelah belajar, ini ada satu kejadian sebetulnya sebelum aku ikut kelas, tapi aku udah join grup di tele, karena kan ada tuh grup Talk to the Entities. Aku melihat ada clearingsnya di sana, kemudian aku mulai baca-baca lah ya karena penasaran dan lain-lainnya. Tiba-tiba pernah suatu saat aku sedang sendirian di mobil, aku sedang nyetir gitu ya. Tiba-tiba di radio lagunya tuh lagu yang aku pasang waktu aku membuat video 40 hariannya mama, Moon River, lagu Moon River. Jadi foto-fotonya aku gabungkan, aku kasih lagunya itu. Kemudian aku langsung perceive, oh my mom gitu, mami gitu kan ya. Terus aku berusaha, bukan berusaha ya, cuman kayak gampang banget sih malah, bukan berusaha tapi I perceive aku tanyakan ada apa, kenapa gitu ya. I ask itu, terus kemudian yang ku dapat adalah I just want to be remembered gitu. And then after that I cried, tapi cried lega gitu, kayak oh my God, we can still communicate tapi lewat banyak cara gitu, lewat lagu gitu kan ya, diingatkan kembali. Terus kemudian ada satu lagi juga momen, dan aku suka yoga juga ya. Ini yoga setelah mama nggak ada juga, pas bagian savasana terakhir aku diberikan memori gitu. Memori yang aku sebenarnya udah lama nggak inget gitu, tapi memori waktu SMA mama tuh pokoknya ngajak aku untuk ngedekor kamar aku lah gitu. And then aku perceive lagi di situ, oh mama tuh mau ngasih tahu ini loh cara aku dulu untuk bilang bahwa aku sayang sama kamu, karena waktu itu aku ada kejadian di mana kakak-kakakku dikirim ke luar negeri, aku enggak gitu ya. Jadi mama kayak mungkin mau ngasih tahu ini loh, biarpun itu loh, aku kita tetap inilah care sama kamu. Aku dibuat happy lah. Jadi this is how I show my love to you gitu. Itu kayak langsung banjir lagi yang thank you aku bilang. Iya. Tapi selalu setiap kali menangisnya itu menangis lega sih Mbak, bukan menangis sedih ya. Jadi sorry.
Hai. It's okay. Sorry ya. Oke. Oke, boleh lanjut. Iya. Yang menarik banget Mbak. Berarti secara tidak langsung aku juga mengalami hal-hal seperti itu. Jadi tuh yes. Kita nggak sadar tapi ya Mbak. Meninggal berarti hampir setahun lalu, tanggal 2 November nanti akan setahun. Iya. Nah, ada beberapa kejadian yang memang he came, tapi aku tuh kayak cuman nggak ngeh loh bahwa karena ya aku belum ambil kelas ini juga, hanya judulnya tertarik doang, tapi actionnya belum lagi sampai saat ini gitu kan? Iya. What am I waiting for? I don't know. Yes, jadi you void Mbak, void and defend. Ntar diketok David nih gue. Next class. Jadi tuh kemudian lagi Mbak, yang lucunya itu kita kedatangan kucing British Shorthair yang bentuknya itu dia kalau bangun si kitten ini kalau bangun itu dia alisnya tuh kayak papa aku baru bangun bobok siang gitu loh. Oh my god. Jadi ya ampun, aku tuh kayak ngelihat beliau di situ kan. Oh my god, ya Allah, apa beliau di sini, halo sayang, dan I start to communicate with the kitten gitu kan. Tapi aku merasa adem gitu loh. Iya. Alhamdulillah, dan sebagai muslim malamnya aku bacain Al-Fatihah, bacain Yasin ya gitu ya. Dan kemudian aku happy, tapi cerita Mbak Elda barusan tuh confirm bahwa that's it gitu loh. It's that small thing yang kadang kita nggak aware gitu ya. Iya, bahwa it's actually a very special moment bahwa mereka trying to communicate with us gitu. Iya, dengan berbagai macam cara gitu kan. Jadi nggak harus yang seperti di layar sinema bahwa akan ada bentuk yang begini begitu, bayangan, asap, bla 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 gitu ya. Nggak ada. Jauh dari itu, jauh. Iya, benar. Jadi Mbak, pertanyaan selanjutnya adalah setelah belajar Talk to the Entities ini, aku tahu dari awal itu kan Mbak Elda memang dari kecil udah tertarik ya dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi belajar juga kayaknya lebih mudah ya. Nggak ada lagi pertanyaan kenapa begini, kenapa begitu mungkin ya. Tetap ada banyak tetap ada beberapa pertanyaan gitu ya, cuman itu membuat banyak pertanyaan aku waktu masih kecil terjawab juga sebenarnya gitu, hal-hal yang kayak kok begini kok begitu ternyata bisa terjawab di situ. Kayak aku ternyata kalau kita punya entities awareness kan bisa muncul macam-macam, kayak tadi aku dengar Teh Arum gitu ya, dengan pain gitu kan ya. Kemudian kalau aku tuh aku juga begitu, ternyata aku baru menyadari kalau lagi liburan dan pergi ke tempat-tempat baru, aku gampang banget kayak mau kayak rasanya mual, terus kayak biasanya kadang-kadang suka hilang dulu sebentar, habis itu bangun baru badannya segeran. Itu beberapa kali, dan aku sampai gini, kenapa sih kalau liburan kok aku kayak masuk angin terus ya gitu. Dan di kelas Talk to the Entities baru tahu itu namanya entities awareness dah gitu. Yang kita nggak tahu bahwa bahwa mereka mungkin bukan untuk gimana ya gitu, mungkin kadang cuma pengen say hi, pengen di acknowledge, hey we're here gitu, dicolek-colek. Tapi mungkin aku tidak menerima karena memang waktu kecil ya, apakah itu salah satu cara aku juga untuk menutup awareness ini, karena sebenarnya dari kecil aku sempat kayak suka denger gitu-gitu ya, tapi oleh orang tua mungkin supaya anaknya nggak takut dibilang no, it's just your imagination gitu, itu nggak ada gitu. Jadi aku dari kecil, makanya aku penasaran karena aku tahu enggak ada, tapi kenapa dibilang nggak ada gitu. Nah itu jadi suka nanya-nanya, nyari sana nyari sini. Kalau denger cerita orang yang bisa tuh kayaknya
pengen tahu lagi gimana caranya kok bisa komunikasi, gimana caranya bisa lihat gitu. Itu yang bikin aku penasaran. Munculnya dari penasaran. Oke. Setelah belajar nih Mbak, udah punya ilmunya yang udah lebih ini lagi ya, lebih terarah ya. Kalau yang kemarin kan sebelum-sebelumnya masih mereka-reka, masih nebak-nebak. Nah kalau yang ini kan udah lebih terarah dan udah tahu nih. Perubahan apa yang Mbak Elda alamin yang di dalam kehidupan Mbak Elda? Banyak ya, maksudnya dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan tuh aku mungkin belajar tentang receiving di sini, belajar perceiving lebih banyak juga di sini, belajar untuk bahwa kita bisa berkontribusi, bekerja sama juga di sini gitu ya. Pada saat aku juga mulai pindah ke studio aku gitu ya, itu tempatnya udah lama nggak dipakai gitu ya, jadi aku ngerasa oh ini ada sesuatu lah dengan tempat itu gitu ya. Mungkin aku saat itu akhirnya aku coba untuk melakukan business hour ya, semacam itulah ya, untuk mengajak juga entitas di sana untuk kerjasama dan kontribusi dengan aku gitu. Dan setelah itu memang suasananya jadi rasanya jadi lebih enak gitu ya, dan orang-orang yang datang juga rasain gitu, kok energinya enak banget gitu di sini, dia bilang, mereka pada bilangnya gitu. Jadi aku yang kayak oh thank you gitu, karena kita bisa saling bekerja sama gitu, saling berkontribusi. Itu sih, apalagi ya biasanya pada saat pergi-pergi ke tempat sekarang juga jadi lebih tenang, lebih tahu lah, misalnya kemarin tuh pandemi kan kita di rumah terus ya gitu kan ya. Terus pas keluar even waktu itu pernah nonton nih lagi ke bioskop, kok apa yang aneh ya di sini ya. Akhirnya ternyata ada yang minta di-clearing gitu kan. Terus habis itu setelah di-clearing tuh yang energy shift-nya beda banget. Dan ya maksudnya bayangin kalau misalnya nggak nyaman duduk 3 jam karena nonton film waktu itu ya, film yang baru gitu 3 jam, nggak nyaman banget. Ternyata setelah di-clearing enak banget gitu, jadi itu bisa nonton sampai selesai gitu. Jadi ternyata ini membuat kita juga sehari-harinya juga jadi nggak ini apaan sih aneh, tapi kita bisa tanya terus ini apa, kita bisa bantu apa, kita bisa melakukan apa gitu. Itu sih yang bantu aku sebenarnya, masih di situ. Iya, menarik banget. Dan tadi kan udah cerita perubahan untuk diri sendiri, kemudian pasti punya success story nih, dari keilmuan ini, dari spesial ini di dalam memfasilitasi, pasti ada banyak success story dan mungkin bisa dibagi beberapa di dalam waktu yang kita masih punya 10 menit lagi. Oh oke, masih punya 10 menit. Masih bisa. Kalau untuk memfasilitasi maksudnya pada saat aku ngebars atau memfasilitasi orang, aku memang kebetulan belum terlalu banyak menggunakan, tapi pernah ada satu kejadian di mana mungkin aku mungkin memfasilitasi keluargaku sendiri yang kebetulan waktu itu baru meninggal gitu. Jadi ini sebenarnya tantenya suamiku gitu ya. Jadi malah ini kejadiannya sebelum aku belajar Mbak kayaknya. Jadi aku tahu clearing stage-nya dari grup, tapi ketika katanya udah belajar bars kan ya, terus suatu hari tantenya suamiku meninggal dunia. Kemudian itu pagi kejadiannya, subuh, memang udah usianya sudah tua gitu ya. Terus ketika tidur dia meninggal, kita kebetulan karena saya dan suami masih sibuk nggak bisa langsung datang melayat gitu, jadi kita masih ada kegiatan, aku kegiatan di sekolah anakku, suamiku kerja gitu. Di sekolah tuh aku udah mulai tuh pusingnya di sini tutut gitu kan ya, ini apa, aku return nggak bisa, mungkin yang belum belajar akses mungkin kurang ngerti ini return apa, tapi aku return nggak bisa, aku coba tools nggak bisa gitu ya. Tapi aku masih tetap bisa melakukan kegiatan di sekolah. Sampai sore nggak hilang juga gitu. Terus akhirnya
pas aku dan suamiku sudah bisa datang melayat di mobil, aku coba gali lagi, tanya lagi dan menemukan si clearing stock to the entities. Itu aku baca, aku ulang-ulang. Dulu belum tahu ya caranya gimana, cuman aku bacain aja gitu ya. Pas selesai baca sampai rumah tanteku itu, pas pusingnya juga hilang semua. Jadi aku perceive, oh dia minta di clearing, tapi dulu aku belum mengerti gimana caranya, cuma dikasihnya dengan si pusing itu gitu. Jadi wow, ternyata itu keren banget Mbak. Belum belajar tapi udah ini ya, udah iya bisa, gitu. udah bisa bertindak. Iya, ternyata oh aku bisa memfasilitasi juga gitu ya. Yang aku tapi waktu itu belum terlalu ngerti caranya, makanya begitu belajar makin oh oke, ternyata kita bisa bantu banyak ini ya gitu. Terutama yang memang entities yang membutuhkan gitu. Iya benar banget. Dan sejak belajar itu apakah apa maksudku, my question is, kan banyak orang yang aware nih, wah Mbak Elda nih ngerti nih hal-hal terkait entities gitu ya, atau dengan kata lain, oh ada nih paranormal, kata halusnya ya. Elda tuh dukun tuh kalau tiba-tiba sedang ada orang yang butuh bantuan dalam hal seperti ini, dipanggil atau gimana? Pernah dipanggil atau ada orang yang kesurupan atau apa, pernah nggak yang belum. Aku mungkin belum sampai ke situ ya, belum sampai. Dan teman-teman atau orang-orang yang lain pun mungkin lebih taunya kayak mungkin aku kadang-kadang ketika sedang bars memang suka muncul gitu ya, ada yang datang, misalnya ada yang keluarga gitu. Itu pun aku juga hati-hati untuk bertanya gitu, apakah mereka sudah bisa maksudnya mereka bisa menerima atau tidak, karena kan mungkin ada juga yang belum siap gitu ya. Jadi aku juga tanya terus, misalnya pernah ngebars temanku, kemudian almarhum ayahnya datang, itu pun tidak menyampaikan pesan, tapi memang datang aja gitu. Jadi aku bilang gitu ya. Jadi aku tunggu beberapa hari sih sebenarnya, nggak langsung bilang sama dia, tapi ketika aku yakin oke, dia siap, aku bilang gitu, dan itu bikin dia lebih tenang dan lebih happy gitu, bahwa ya datang untuk say hi aja sebetulnya gitu. Itu sih kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak lebih untuk kayak kesurupan atau belum pernah. Atau promosi dirimu masih belum gencar banget to let people know about your ability. Iya sih, mungkin itu ya. Kayaknya mulai dari sini nih, mulai dari video ini nih teman-teman, catat ya, kalau ada apa-apa yang deket-deket sekitaran kita, mungkin bisa langsung colek nih, mungkin bisa dibantu fasilitasi gitu. Iya. Jadi iya. Pernah deng ada teman yang memang sudah belajar bars, tapi tinggal di luar kota, kemudian dia yang boleh nggak bantu aku fasilitasi untuk talk to the entities, karena kalau orang awam mungkin nggak ngerti ya gitu kan, ya ini apa gitu, tapi dia sendiri dia merasa ini ada sesuatu yang mengganjal, kayaknya aku perlu dibantu gitu. Jadi kita komunikasi by phone aja kalau nggak salah. Dan setelah kita bantu dan setelah aku bantu dan tanya, dia menemukan jawabannya gitu. Kenapa dia merasa ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman, karena kayak dikejar-kejar rasanya seperti itu waktu itu gitu. Dan memang dia juga sama kayak aku, baru kehilangan orang tua dan lain-lain. Tapi ternyata entities yang datang bukan dari keluarga tapi dari pihak lain gitu. Dan akhirnya bisa terbantu. Itu aku juga lumayan kaget sih, karena ada yang percaya dengan aku untuk minta bantuan gitu ya. Mungkin kita sendiri kadang-kadang suka ngejudge kan ya, emang aku udah bisa, emang aku bisa gitu kan ya. Tapi kemudian karena dia minta dan aku yang kayak oke gitu, berarti dia percaya sama aku, oke aku bantu, dan ternyata memang bisa gitu. Seneng banget sih. Iya bener banget sih, ketika kita bisa berkontribusi ya, misalnya bisa memfasilitasi, walau di awalnya mungkin nggak ada maksud sama sekali, tapi kemudian aksi kita ini justru menjadi kontribusi bagi yang lainnya, itu tuh happy-nya luar biasa ya Mbak. Banget Mbak. Iya. Nah kita punya waktu 4 menit lagi nih Mbak.
sebenarnya aku punya pengalaman yang hampir sama sih dengan Mbak Elda yang malah yang di tempat ini nih kayak anak kesurupan gitu kan. Oh, Kesurupannya aku oke. perkecil suaranya karena sebelah. Jadi tuh Oke. kemudian ya gitu, walau belum punya ilmu yang mumpuni, cuman Iya, setel yakin aja, ajak komunikasi kan. Nah iya. kemudian ya uh, lumayan sih Mbak. Aku nggak bisa bilang Oh, berhasil karena kemudian ada dua orang lain yang juga punya cara sendiri untuk menghandle itu kan. oke, Nah oke, kemudian ya udah ketika kita ajak komunikasi dengan lembut, dia melemah lembut. Tapi kemudian oke. dikerasin di sana, lu mau keluar nggak? Kalau nggak gue bacain ini, keras Keras lagi gitu. lagi. Iya, Jadi ingat, betul, betul, iya betul. ya, kenapa gue nggak belajar lebih lanjut gitu kan? Oke, enough about me. Nah, 3 menit lagi Mbak, kesempatan untuk bercerita tentang Mbak Elda praktek di mana. Oh, oke. Kemudian, silahkan Mbak. Iya, studioku di Jalan Tarogong, di seberang sekolah JIS, di dalam gedung Grotto Healing Boutique. Jadwalku kalau lagi nggak ada kesibukan di kantor, sebetulnya setiap hari, Sabtu juga terima karena banyak yang bekerja yang bisanya hanya di weekend ya. Tapi kalau sedang ada kesibukan di kantor, aku biasanya bukanya hanya Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya. Dari jamnya dari pagi sampai sore sih gitu. Oke, Gitu. itu layanannya apa aja Mbak? Bar, Bar, facelift, body process, sama sudah jadi bar facilitator. Jadi sekarang sih mungkin lebih banyak yang requestnya private gitu ya. Jadi yang hanya berdua gitu-gitu. Itu sih, karena baru mulai banget kalau yang bar facilitatornya baru bulan lalu. Oke, semangat. Yeay, terima kasih. Iya. Jadi kita dari hidup ceria. Oh iya, sekalian kita juga mau mengundang Mbak Elda nih, in case feeling is to join us di hidup ceria, nanti silakan berkabar ke kita ya Mbak. Baik Mbak Laika. Thank you so much. Kemudian teman-teman yang mungkin baru datang, bisa kita sebenarnya acara hari ini itu udah dimulai dari tadi sore. Kalau di mantenginnya di Facebook Hidup Ceria itu teman-teman bisa lihat, scroll ke bawah itu, oh ada yang mau ditanyakan. Sebentar nih Mbak, kita punya 1 menit, saya kasih 2 menit deh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yulivo. Ada yang mau ditanyakan, gimana jaga otak supaya apa yang dipikirkan itu jangan terbayar secara energi. Gimana caranya? Gimana jaga ini otak supaya apa yang dipikirkan itu jangan terbayar secara energi. Apakah ini maksudnya apa yang kita pikirkan akan jadi realita, mungkin gitu ya pertanyaannya. Karena kan ada quote Mbak Yuli, apakah benar seperti itu, menjaga agar kita jangan sampai memikirkan hal itu sehingga ter-attract menjadi kenyataan. Seperti itu kah? Oke. Ask dulu sebelumnya ya, kalau misalnya yang datang itu yang di pikiran kita, apakah ini memang awareness atau bukan gitu ya. Kadang-kadang kalau ya sebenarnya juga the more yang datang ini apa? Ini punya, sebenarnya juga kadang-kadang gini ya, ini punya aku atau bukan pikirannya gitu. That's the first question juga. Who does this belong to, pikiran ini gitu. Apakah ini punya aku atau punya orang lain? Kalau punya orang lain kita kembalikan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya berulang-ulang dia datang lagi gitu kan, kemudian takut untuk jadi kejadian gitu ya, mungkin ya maksudnya ya muncul menjadi kejadian gitu. Oke. Kalau tapi apakah kita harus ngejudge kalau sampai kejadian? Maksudnya berarti ini ada baik dan buruknya dong. Berarti Mbak siapa tadi yang bertanya? Mbak Yuli. Mbak Yuli, apa ya, pikiran itu apakah dijudge baik atau buruk gitu? Karena di sini aku belajar, kita dengan consciousness itu we include everything and judge nothing. Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk gitu ya. Tapi
kalau misalnya memang ini, apakah ini awareness, apa yang bisa aku dapatkan dari apa yang bisa aku pelajarin dari sini, jadi kita banyak ask question terus sih gitu, supaya kita juga tidak seperti looping aja di situ gitu, mikirnya itu aja, tapi kita tahu apa yang bisa aku rubah dari sini, apa yang bisa aku lakukan dengan hal ini gitu. Jadi ask question terus instead of dipikirin solusinya gitu misalnya, tapi kita ask question. Iya, itu sih kalau dari yang aku. Iya. Mudah-mudahan terbantu ya Mbak. Benar, kayaknya sih memang sih kan kita sering dengar ya, what we focus on will expand ya. Ketika kita fokus pada kekhawatiran, maka kekhawatiran inilah yang akan membesar dan kemudian attract that to happen gitu kan. Nah, ya, jadi ketika ada hal-hal yang muncul, yang mungkin ya, yang pertama adalah karena kita punya tools, what is this? Ya, ajukan pertanyaan itu ya, kemudian ulang-ulang setidaknya sampai 3 kali. Nah, karena ini kan juga menyangkut awareness ya Mbak ya. Iya, betul. Jika memang kemudian masih itu juga, kemudian kalau itu adalah hal yang berbahaya atau yang mungkin berefek kurang baik ya, kita tanyakan apa yang kita bisa lakukan untuk fixing this, atau apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah realita ini gitu ya. Oke. Ada satu tools itu kan Mbak, what's right about this that I'm not getting. Iya, betul. Right. Jadi itu Mbak Yuli jawabannya, dan kita sudah memanfaatkan waktunya Mbak Novi nih 3 menit. Oke, maaf banget Mbak Novi. Ya, Mbak Elda, thank you banget ya untuk sharing-sharingnya. Sama-sama Mbak Alaika waktunya. Ya, thank you senang banget. bisa ngobrol langsung walau virtually. Semoga suatu hari nanti bisa ngobrol langsung di daratan ya. Amin. Okay. Thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye.